lagi di channel Audrey Live, dan kali ini aku akan bahas tentang penggunaan soft lens untuk pemula. Yang pertama, apa aja harus disiapin. Yang kedua, ada tips and tricks juga buat pemula. Yang ketiga, ada juga rekomendasi soft lens untuk kalian yang pemula. So without further ado, let's jump in the video. Yang pertama, kalian harus punya soft lensnya dulu. Nah, ini nanti di akhir video aku akan kasih rekomendasi soft lens untuk pemula dan tips cara pilihnya. Kemudian kalian harus punya juga cairan soft lens seperti ini. Bisa brand apa aja, tapi ini cairan soft lens wajib banget kalian punya. Dan yang terakhir adalah wadah soft lens seperti ini. Ini udah aku isi soft lens, jadi wadah kayak gini juga penting banget. Next, ada perlengkapan yang bisa kalian punya untuk menunjang pemakaian soft lens. Yang pertama, ada aplikator soft lens seperti ini. Ini bisa memudahkan kalian menggunakan soft lens dengan lebih higienis. Dan yang kedua, ada cairan tetes khusus pengguna kontak lensa. Nah, ini juga sifatnya tambahan. Kalau misalnya memang mata kalian suka gampang kering atau kalian berada full di ruangan AC, itu bisa pakai ini untuk lebih nyaman pakai soft lens. Kiri adalah utama, yang kanan hanya tambahan. Dan ini unboxing soft lensnya gampang banget, tinggal dibuka aja kemasannya, hati-hati jangan sampai tumpah. Tadi kalian udah lihat gimana cara unboxing dan cara simpen soft lensnya. Setelah kalian unboxing itu harus kalian simpen selama 6-8 jam supaya soft lens ini ternetralisasi dengan cairan soft lens yang kalian rendam di wadahnya itu, dan baru bisa kalian pakai soft lensnya. Buat teman-teman yang memakai dan melepaskan soft lens dengan tangan ataupun dengan aplikator seperti ini, wajib banget cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun dan dikeringkan tangannya dengan handuk supaya bisa steril ketika memakai atau melepaskan soft lens, karena soft lens itu harus selalu steril. Sekarang aku kasih tips cara penggunaan soft lensnya. Banyak banget dari teman-teman yang masih takut ataupun gagal menggunakan soft lens. Nah, di sini aku punya tips, yaitu dengan tangan kalian yang bersih, sebelum kalian pakai soft lens itu, kalian coba sentuh bola mata putih kalian dengan jari kalian yang udah bersih, tangan kalian yang udah bersih, tanpa soft lens. Jadi sebelum masukin soft lensnya, kalian sentuh dulu nih supaya mata kalian ini nggak begitu kayak udah bisa lebih menerima nanti kalau kalian mau pasang soft lensnya. Nah, ini aku akan kasih contoh agak dekat dan memang kelihatannya agak serem nih, ya kan? Lihat ke atas aja, terus sentuh bagian putihnya. Nah, kira-kira sampai kalian merasa nyaman, bukan merasa nyaman sih, intinya kayak begitu kalian udah nggak begitu refleks tutup mata banget, itu kalian bisa coba pakai soft lensnya. Dan sekarang aku akan share gimana tips memilih soft lens untuk kalian yang pemula. Yang pertama, kalian harus pastikan ukuran kondisi mata kalian, yaitu normal atau minus. Nah, kalau misalnya normal ya bisa pakai soft lens yang normal. Kalau minus itu bisa disesuaikan juga sama minus kalian. Tapi untuk pengguna soft lens juga tidak masalah menggunakan minus di bawahnya sedikit. Misalnya kalian minus 2, tapi bisa juga pakai minus 175 atau minus 1,5. Kalau misal kalian pakai minus di atas minus mata kalian, itu bisa pusing. Selanjutnya kalian bisa pilih diameter soft lens. Kalian bisa pilih diameter yang kecil, kisarannya 14-15 mm. Kenapa? Supaya mudah waktu kalian pakaikan di bola mata kalian. Yang kedua, supaya bisa lebih nyaman juga dipakai dalam jangka waktu yang lama. Misalnya maksimal itu sekitar 6-8 jam dalam sehari. Setelah kalian memilih diameter soft lens, kalian bisa pilih warna soft lensnya. Nah, ini sesuai sama selera dan look yang kalian mau untuk tampilan mata kalian. Nah, biasanya yang best seller di soft lens versi itu warna yang coklat dan warna yang abu-abu. Nah, tapi kalau kalian mau pakai soft lensnya untuk kegiatan sehari-hari, aku saranin pilih yang warna cukup gelap supaya hasilnya tuh natural, abu-abu gelap atau coklat gelap. Dan mungkin bisa dipilih yang ringnya itu tipis supaya tampilannya itu lebih natural. Nah, kalau kalian mau pakai soft lens untuk special occasion, misalnya kondangan, wisuda, atau mungkin kalian jadi bridesmaid kayak gitu-gitu, itu kalian bisa pilih look yang lebih bold, yaitu warna yang lebih terang, mungkin abu-abu muda atau coklat muda. Dan bisa juga dipilih opsi yang punya ring cukup tebal atau cukup pekat, jadi
look kalian bisa lebih bold. Di dalam Softlands juga ada yang namanya kadar air. Nah, di Softlands ini nah di sini ada tertulis kadar airnya itu 42%. Nah, jadi di sini 58%-nya adalah bahan Softlands itu yaitu polyhema. Dan menurut aku kadar air itu nggak begitu penting-penting banget sebenarnya, karena kadar air yang tercantum dan yang sudah ada di Softlands ini menyesuaikan dengan bahan Softlands dan menyesuaikan juga sama pengguna Softlands pada umumnya, kondisi mata pada umumnya kayak gitu. Dan memang disarankan untuk kadar air yang di bawah 50% supaya Softlands tidak begitu banyak menyerap air di mata kalian. Harus kalian perhatikan juga adalah masa expired dan masa pakai Softlands kamu. Nah, kalian bisa lihat di kemasannya, kalau di sini ditulisnya itu 2024 .03.24. Berarti expired atau masa aman Softlands ini masih bisa dipakai itu sebelum 24 Maret 2024. Nah, jadi Softlands ini masih aman di dalam kemasan, masih bisa dipakai. Nah, tapi masa pakainya ini selama 6 bulan. Nah, masa pakai ini terhitung dari kalian unboxing. Misalnya kalian unboxingnya itu hari ini, tanggal berapa lo? Itu pokoknya tanggal kalian buka Softlands-nya, kalian tulis aja tuh di wadah Softlands ini. Kalian bisa tulis di bawahnya sini pakai spidol permanen supaya kalian nggak lupa masa pakainya itu kapan, misalnya tanggal kalian dan juga masa pakainya selama 6 bulan. Nah, masa pakai Softlands itu ada yang 3 bulan juga dan ada juga yang 1 tahun. Cara merawat Softlands yaitu harus kalian selalu simpan di wadah seperti ini ketika tidak digunakan. Dan memang satu wadah ini sebelah sini itu untuk satu Softlands dan ini untuk satu Softlands. Jadi satu tempat kayak gini untuk sepasang gitu. Dan di sini udah ada kodenya kanan dan kiri untuk memudahkan teman-teman yang menggunakan Softlands dengan beda minus kanan dan kiri. Atau kalian udah terbiasa yang kanan pakai yang mana, ditaruh di sebelah kanan sini tempatnya, dan yang sebelah kiri di sebelah sini supaya kalian nggak ketukar-tukar dan tidak boleh dicampur. Jadi satu tempat ini khusus untuk satu Softlands dan yang di sini juga khusus untuk satu Softlands aja. Kalian simpan Softlands di wadah seperti ini harus selalu terisi dengan air, yaitu cairan Softlands yang tadi. Nah, ini kalian isi itu sampai penuh, nggak penuh-penuh banget sih ya, 3/4 lah. Pokoknya Softlandsnya sampai terendam. Dan kalian harus perhatiin juga jangan sampai airnya ini mengering, karena Softlands ini nyerap air terus, jadi bisa bikin airnya ini habis. Dan kalian harus liatin tuh kurang lebih 3 hari sekali, walaupun kalian nggak pakai Softlands itu tiap hari. Kira-kira segitu dulu untuk tips dan juga pengetahuan tentang Softlands yang mendasar. Untuk selebihnya pengetahuan lainnya atau tips lainnya bisa kalian cek di TikTok Softlands First, atau di YouTube ini juga ada video-video lain bahas tentang Softlands, dan juga di Instagram Softlands First. Next aku akan tunjukin rekomendasi Softlands untuk pemula. Ini cocok banget untuk kegiatan sehari-hari karena natural dan kelihatan nggak pakai Softlands. Yang ini juga natural banget, jadi ada aksen aja tipis banget di pinggirnya, cantik banget. Ini warnanya natural dan cantik banget, ada UV blocknya juga untuk outdoor occasion. Warna coklatnya cocok untuk sehari-hari, dan warna abu dan hijau cocok untuk special occasion. Ini cocok banget untuk kalian yang wedding tapi pemula karena diameternya kecil tapi warnanya ini cantik banget. Ini warnanya cukup terang dan cantik banget untuk special occasion karena ada ring tipis juga untuk aksen. Abu dan coklat ini juga sangat menyala, warnanya cocok banget untuk special occasion. Itu dia rekomendasi Softlands untuk kalian yang pemula, dan buat kalian yang bukan pemula juga boleh banget pilih Softlands itu. Untuk koleksi lainnya bisa kalian cek di softlandsfirst.com atau di platform Softlands First lainnya. Aku akan taruh linknya di bawah. Dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang mau pakai Softlands supaya bisa lebih berani dan cepet bisa pakai Softlands. Dan boleh komen di bawah juga nanya-nanya tentang Softlands atau nanya-nanya tentang hal lain, aku mau bikin video apa, boleh banget. Kalian boleh juga subscribe video ini karena subscribe itu gratis dan bisa support aku untuk bikin video terus. So, see you on the next video. Audrey Lai signing out. Bye-bye!